Shalom. Gimana nih kabar kalian? Pasti baik-baik aja dong. Nah, yuk semuanya walaupun kita terpisah dengan jarak dan tempat, yuk kita nyembah Tuhan bersatu hati, serahin hati pikiran kita sama Tuhan. Nah, ayo sebelum itu gue ajak untuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kayak boleh ada Tuhan bersama-sama kembali untuk menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Walaupun kami terpisah dengan jarak dan tempat ya Bapa, kayak percaya Tuhan, ketika kami menyembah-Mu, Engkau hadir Bapa. Engkau ada di tengah-tengah kami, Roh Kudus-Mu ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sucikan kami supaya kami dapat layak di hadapan-Mu ya Bapa. Hai dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Thank you Jesus.
pada panggilanmu. Kami kan setia pada panggilanmu. Oh Yesusku, Yesus, kami kan setia sampai akhir hidup kami. Kami kan menyembahmu. I worship you, Lord.
sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap, Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku ya Tuhan, hatiku tegar dan sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Aku undang kita untuk pagi ini bersama-sama dan katakan dimuliakan,
sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkanlah Tuhan, Kau menjamah Tuhan setiap yang membawakan firman Tuhan. Biarlah firman itu bisa menjadi rema bagi hidup kami Tuhan. Berkatilah Tuhan telinga kami Tuhan yang mendengar Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan mendengarkan pesan-pesan-Mu Tuhan. Berkatilah mulut yang membawakan firman-Nya juga Tuhan. Biarlah itu bisa berdampak bagi kehidupan kita seterusnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh katakan amin. Shalom Teens, apa kabar hari ini? Pasti aku percaya semuanya dalam keadaan baik ya, dalam lindungan Tuhan. Kenapa? Karena buktinya kita masih bisa sama-sama ibadah online pada hari ini. Sebelum kita masuk firman, mari aku mau undang semuanya untuk sama-sama kita berdoa. Yuk. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk penyembahan Tuhan yang sudah kami naikkan ya Bapa. Baik ya Tuhan, setiap penyembahan kami Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Kau yang bertata juga Tuhan setiap pujian penyembahan kami. Bapa yang baik, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, isi hati-Mu, baik kiranya Roh Kudus-Mu yang urapi setiap hati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Baik kiranya Tuhan setiap firman ditaburkan Tuhan, boleh tertanam Tuhan, boleh bertumbuh berbuah Tuhan, supaya hati kami Tuhan menjadi tanah Tuhan, tempat di mana firman Tuhan boleh tumbuh Tuhan, tertanam ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Nah, jadi hari ini aku akan sharing mengenai satu kisah anak muda yang sangat menginspirasi aku tentunya waktu aku muda dulu ya. Aku juga pernah muda ya waktu dulu pas aku umur SMA, 17 tahun SMA ya. Pas aku dengar kisah ini, aku sangat terinspirasi sih sejujurnya. Karena judul firman sharing hari ini adalah Young and Powerful ya. Sebelum kita masuk firman, aku mau ingetin satu, walaupun kita ibadah online, tapi aku harap semuanya masih punya sikap yang baik seperti saat mendengarkan firman di gereja, yaitu apa? Duduk diam, gak sibuk main HP sendiri, gak sibuk ngobrol, tapi benar-benar sungguh-sungguh untuk dengerin firman Tuhan. Oke? Nah, kisah hari ini kita buka di 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 39. Ya, udah pada tahu kan sebenarnya ini tuh kisah apa? Aku mau ambil satu kisah yang bangsa Israel, di mana bangsa Israel tuh takut sama satu orang ini. Ya, satu orang yang sangat besar ya. Dia merupakan orang Filistin ya. Tingginya 3,2 meter. Nah, pasti udah pada tahu kan siapa? Goliat. Ya, benar banget. Namanya Goliat. Ya, di mana bangsa Israel takut banget sama yang namanya Goliat. Kenapa? Karena Goliat itu adalah raksasa. Ya, dia tuh raksasa, badannya tuh gede banget ya adik-adik. Ya, jadi siapa sih orang Filistin ini? Nah, jadi orang Filistin ini namanya Goliat, 3,2 meter tingginya. Coba kita baca. Ya, kalau kita baca di ayat 2 coba. Ya. Dari ayat 2, Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Ya, orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, yang aku bilang 3,2 meter itu. Ketopong dan tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Ya, atau 57 kg adik-adik. Coba aku mau tanya, berat kalian berapa? 30 kg? 40 kg? Nah, bayangin ini Goliat pakai baju zirah di badannya dia seberat 57 kg. Seberat apa belum? Di kepalanya tuh ada apa tadi dia bilang? Ada ketopong tembaga. Nah, itu beratnya berapa kilogram gitu loh. Ya, dan ia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dari mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya, yaitu kira-kira 6 kg. Ya, dia pegang mata besi tombaknya itu 6 kg. Nah, kita bayangin ya gimana bangsa Israel pada saat itu nggak takut ya. Kalau aku jadi bangsa Israel mungkin pada saat itu juga aku takut. Kenapa? Karena orang yang raksasa yang tinggi, gede 3,2 meter, terus bawa-bawa tombak, terus baju dia aja kuat gitu loh, gendong baju yang 57 kg, ya belum celananya, belum berat badannya, segala macam. Nah,
betapa kuatnya dia. Apalagi Alkitab mencatat kalau dia dari kecil udah dilatih berperang. Ya, which is dia udah pasti tahu strategi perang. Ya, dia udah pasti tahu kelemahan orang tuh saat berperang tuh gimana sih, iya gak sih? Gak mungkin dong dari kecil dia sekarang udah gede, tinggi, jadi raksasa ya, yang paling disegani dan ditakuti dari bangsa Filistin ya. Pasti dia udah punya pengalaman perang yang lumayan banyak sih, ya. Nah, ya, jadi pada saat itu bangsa Filistin itu adalah bangsa yang ada di tanah Kanaan ya. Jadi pada saat itu masih ada suku bangsa lain selain bangsa Israel di tanah Kanaan. Walaupun perintah Tuhan udah jelas ya, bangsa Israel doang yang menduduki tanah Kanaan, tapi pada saat itu bangsa Israel belum taat ya. Dia tidak bisa menumpas segala bangsa lain selain bangsa Israel di tanah Kanaan. Nah, makanya pada saat itu juga bangsa Israel dan bangsa Filistin harus berperang, menjadi musuh gitu loh ya. Nah, jadi ayat 1 sampai 11 ini kalau kita baca ya tadi menceritakan bagaimana sih si Goliat ini tuh nakut-nakutin bangsa Israel gitu loh ya. Jadi Goliat itu nantangin bangsa Israel, siapa nih, ayo siapa yang berani perang lawan aku, one on one, 1 lawan 1 ya. Nah, 1 lawan 1 siapa yang tahu gitu, siapa yang berani gitu loh ya. Aku lihat Goliat juga secara manusiawi pasti aku pertama kali pasti akan takut gitu loh, cemas, khawatir, kira-kira bisa gak sih lawan Goliat ya, dia kan gede banget gitu loh, kayak mustahil. Nah, selain dikenal sebagai pengembala domba, si Daud ini juga dikenal sebagai pemain kecapi di kerajaan. Kenapa? Karena kita tahu ya, si Saul tuh punya namanya satu sikap hati mungkin ya, dimana tuh dia suka cemas, suka takut, suka gelisah, suka khawatir. Nah, untuk menghilangkan rasa khawatir cemasnya itu, dia butuh satu orang yang buat main kecapi. Nah, pada saat itu dipilihlah si Daud, dimana Saul bilang nih, panggilin dong orang yang bisa main kecapi mungkin ya pada saat itu buat aku gitu loh. Nah, terpilihlah si Daud. Nah, Saul ini berarti kalau kita pikir-pikir, Saul mengenal si Daud, tapi sebagai apa? Sebagai pemain kecapi, ya. Dimana pada saat si Daud memainkan kecapi untuk si Saul, roh jahat yang ada dalam diri Saul tuh keluar gitu loh. Nah, Daud dikenal sebagai itu gitu loh sama orang-orang. Pada saat dia mengembalakan domba, pasti juga bermain kecapi, ya. Nah, dimana gembala-gembala lain pada saat itu juga yang mengembalakan domba juga pasti mendengar permainan kecapinya si Daud kan. Nah, si Daud tuh dikenal sebagai pemazmur pada saat itu berarti. Ya, dimana dia tuh sungguh-sungguh dalam memuji Tuhan. Ya, dimana pas dia main kecapi tuh rasanya beda gitu loh. Ya, nah sekarang aku mau tanya gitu loh, kita tuh dikenal hari-hari ini tuh sebagai apa sih? Ya, sebagai misalnya NS tuh dikenal sebagai apa sih? Apakah dia orang yang bertanggung jawab, misalnya dia ngurus multimedia ya, atau Kristo misalnya, Kristo WL pas Koko Kristo WL rasanya tuh beda gitu. Nah, atau Armando. Nah, kita tuh dikenal tuh sebagai apa? Apakah kita orang yang bertanggung jawab, dapat diandalkan, dewasa, atau kita tuh suka ngambek, suka iri hati? Nah, kita tuh dikenal sebagai apa sih hari-hari ini gitu loh. Nah, balik lagi ke Daud ya. Jadi pada saat itu ayahnya nyuruh si Daud bawain roti gandum, susu keju buat kakak-kakaknya yang lagi di medan perang. Supaya apa? Supaya ayahnya tuh tahu keadaan kakak-kakaknya tuh di sana baik-baik aja gak sih. Nah, sebenarnya pekerjaan yang dikasih papahnya pada saat itu ke Daud itu adalah hal yang sangat-sangat simpel, dimana dia cuma bertugas yang bawain makanan doang gitu loh. Kakak-kakaknya kan tugasnya keren kan, punya tanggung jawab yang besar kan, berperang gitu loh. Nah, tapi si Daud nurut gitu loh, dia langsung ninggalin dombanya dan dia nurutin apa kata papahnya, dan akhirnya dia bawain makanan ke kakak-kakaknya pada saat itu ya, bertemu ya. Nah, akhirnya Daud tibalah di medan pertempuran ya. Nah, pas banget kebetulan saat itu si Goliat lagi nantang bangsa Israel ya, dan Daud mendengar tantangan itu ya. Walaupun bangsa Israel cemas, takut, tapi pada saat Daud mendengar tantangan itu, Daud punya respon yang lain dibandingkan bangsa Israel pada saat itu. Ya, kita lihat ayat 26. Kita lihat sikapnya si Daud. Ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan
yang menghindarkan cemooh dari Israel. Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat? Maksudnya ini tidak dipilih Allah ya. Dia bukan umat pilihan Allah. Ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Ya. Jadi si Daud ini tuh siapa yang berani nantangin umat pilihan Tuhan. Si Daud tuh punya persepsi atau cara pandang yang benar terhadap janji Tuhan. Ya dia nggak takut walaupun di depannya tuh ada Goliat yang besar yang kuat pakai baju zirah yang beratnya 57 kg itu, tapi dia nggak takut karena dia tahu siapa Allah yang dia sembah. Karena dia udah punya pengalaman langsung sama Tuhan, ya pengalaman nyata yang dia rasakan. Makanya pada saat dia lihat Goliat yang besar seperti itu pun dia nggak takut. Ya keren gak sih? Aku termesat baca ini sih sebenarnya. Daud tuh keren banget. Nah akhirnya si Saul mendengar nih, wah si Daud berani nih nantangin si Saul nih. Akhirnya si Daud dipanggil ke istana ya kan sama si Saul. Nah berbincang-bincanglah mereka dan si Daud tuh dinilai tidak takut gitu loh. Dia berani, dia berkata sama si Saul tuh dia berani. Nah akhirnya si Daud menceritakan pengalamannya dia bersama Tuhan yang nyata. Itu apa? Kita baca di ayat 31. Ayat 34, sorry. Oke, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Nah, jelas banget ya. Jadi pengalamannya itu apa sih? Dia berhasil melawan singa, berhasil melawan beruang. Serem banget gak sih? Kalau kita ke zoo gitu loh, kayak kita ke kebun binatang ya. Mungkin kita lihat beruang tuh kalau lagi diem mungkin baik. Tapi coba kalau kita perhatiin, lihat satu video singa lagi marah ya, gimana dia ngejar mangsanya ya, dia lapar banget, dia harus makan dombanya si Daud, tapi si Daud yang malah ngebunuh si singa dan beruang. Nah kalau bukan Tuhan yang berperang gitu loh bersama Daud, siapa manusia yang bisa berhasil melawan si beruang dan singa liar ini? Bahkan pawang sekalipun kalau misalnya hewannya marah mungkin ya, itu akan diterkam juga gitu loh. Ya kuncinya ya, Daud itu kuncinya cuma satu. Kita baca di ayat 37 yang tadi. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Nah itu Tuhan sendiri yang akan melepaskan Daud dari cakar hewan-hewan tersebut. Nah maka Tuhan sendiri juga yang akan membantu Daud ya buat ngalahin si Goliat ini ya. Jadi Daud tuh sadar gitu loh, sepenuhnya kemenangan tuh ada di tangan Tuhan gitu loh. Semua tergantung sama Tuhan. Kalau Daud bisa menang lawan singa dan beruang pada saat itu, nah, Daud percaya dia akan menang melawan si Goliat. Ya, dia cuma percaya Tuhan, dia nggak tahu caranya tuh gimana, dia belum tahu. Tapi yang pasti dia tahu siapa Allah yang dia sembah. Ya, siapa Allah yang selalu dipuji-puji pada saat dia lagi gembalain kambing dan domba. Ya, akhirnya si Daud diizinkan sama si Saul buat perang lawan si Goliat. Dipinjemin nih baju zirah yang berat. Nah karena Daud umur 17 tahun, contohnya mungkin Albri mungkin, atau Kevin, atau siapapun ya, kamu dipinjemin baju zirah yang berat banget itu, apa kamu sanggup gitu bawa itu berat? Enggak. Nah Daud tuh juga keberatan mungkin ya, karena dia masih muda gitu. Akhirnya Daud nggak mau pakai baju-baju perlengkapan buat perang ya, kira dia pakai baju biasa seadanya. Dan di ayat 40 berkata, ya Daud tuh ngambil ketapel dan Daud tuh pilih 5 batu ya buat itunya dia, senjatanya dia. Nah sampailah di Goliat yang ditakuti itu ya. Jadi si Goliat ini melihat si Daud, kecil, masa anak muda sekecil ini tuh melawan aku? Rasanya nggak mungkin, tidak mungkin. Ia meremehkan Daud ya. Tapi coba kita baca di ayat, dan Goliat juga mengucapkan kata-kata yang membuat nyali orang itu takut. Ayat 44 kita sama-sama lihat. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada
burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Nah, jadi si siapa Goliat ini udah percaya diri duluan ya, udah percaya diri duluan. Tapi si Daud ini nggak mundur, tapi dia terus maju dan dia balas di ayat 45 sampai 47 ya. Sama-sama kita baca guys. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin itu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ya, jadi si Daud itu sadar betul kalau pertempuran itu di tangan Tuhan. Ya, dia nggak takut sedikit pun ya. Oke, akhirnya majulah si Daud. Ya, dan kena satu bagian kecil di dahinya Goliat, dan Goliat pada saat itu langsung mati. Nah, kalau bukan Tuhan yang mengarahkan batu itu tepat di dahinya si Goliat, pasti si Goliat tidak akan, ya batu itu mungkin nggak pergi kemana gitu. Ya, pasti itu tuh perbuatan Tuhan gitu loh, yang mengarahkan tepat gitu loh ke dahinya si Goliat pada saat itu. Ya, satu area kecil, karena satu mukanya Goliat tuh pasti pada saat itu tuh ditutupi, ya, diamankan. Tapi gimana caranya batu itu bisa nembus dan membuat si Goliat itu mati kalau bukan perbuatan Tuhan? Ya, jadi ini tuh kisahnya. Jadi adik-adik, ini tuh benar-benar kisah nyata. Ini bukan fiksi, ini bukan karangan atau dongeng, tapi ini benar-benar terjadi beribu-ribu tahun yang lalu, di mana satu anak muda Tuhan pakai secara luar biasa, ya, dimana semua orang satu bangsa itu takut sama Goliat, tapi ada satu anak muda yang kenal siapa Tuhan yang dia sembah, dan dia nggak takut sama sekali, tapi dia berani, dan malah ya benar Tuhan menyatakan dirinya gitu loh melalui dia. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Ya, jadi roh yang ada dalam kita, yaitu adalah roh Tuhan sendiri, itu lebih kuat, lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi kita nggak usah takut mengenai apapun. Banyak banget pasti Goliat dalam hidup kita. Ya, mungkin sekarang juga pandemik, mungkin bosan, mungkin pelajaran yang susah ketemu guru les segala macem, sedangkan tugas banyak, tapi nggak ngerti pelajaran yang dipelajaran itu apa, ujian segala macem. Ya, banyak Goliat. Mungkin papa mama di rumah, ya, mungkin hubungan sama papa mama juga merupakan satu Goliat, satu tantangan yang besar, sulit rasanya buat kita. Ya, tapi aku mau bilang kita harus belajar sama kayak Daud. Kita jangan takut sama Goliat yang ada di depan mata kita. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan kita lewat caranya sendiri. Ya, yang perlu kita renungkan ada 3 poin. Aku mau kasih tahu. Yang pertama adalah, berita apa sih yang orang dengar melalui tentang kamu? Berita tentang baik, yang tadi aku bilang, berita tentang baik kah? Atau kamu tuh anaknya menjengkelkan, mungkin kesel, mungkin ya, apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan hari-hari ini pasti akan dikenang orang nanti. Ya, jadi apa sih kisah apa sih yang kita tinggalin buat orang gitu loh. Yang kedua yaitu adalah Daud punya pengalaman bersama Tuhan ya. Daud punya pengalaman bersama Tuhan yang udah sering tadi kita bahas, yaitu adalah si Daud berhasil ngebunuh kambing dan beruang dan singa pada saat dia mengembalakan kambing dan domba. Ya. Nah, jadi pengalaman apa sih yang kita punya sama Tuhan gitu loh, yang benar-benar nyata gitu loh, yang wow, kok bisa ya gitu. Nah, kuncinya cuma satu, kita harus bangun hubungan dulu yang benar sama Tuhan. Kayak Daud yang nyanyiin puji-pujian setiap hari, kita juga harus puji dan sembah Tuhan setiap hari, baca Alkitab setiap hari, kayak firman minggu lalu, ya. Dan yang ketiga adalah Daud percaya sama campur tangan Tuhan, ya. Dimana tidak akan pernah bisa Daud lakukan semua itu kalau bukan Tuhan yang turut campur tangan. Dimana pertempuran itu ada di tangan Tuhan, kemenangan ada di tangan Tuhan, semuanya kalau boleh terjadi itu juga semua atas campur tangan Tuhan dan seizin Tuhan ya. Ya, jadi sama kayak COVID-19 ini ya. Percaya semuanya di tangan Tuhan, semuanya turut campur tangan Tuhan. Kalau kita nanti bisa lewatin virus COVID-19 ini di Indonesia, itu semua juga pasti karena
caranya Tuhan gitu loh, perkenanan Tuhan juga, campur tangan Tuhan. Itu aja firman dari aku hari ini. Aku harap kalian nangkep sesuatu ya buat dihidupi di kehidupan sehari-hari kalian semua. Oke, yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ya Bapa. Biar kiranya Tuhan setiap kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan ya Bapa. Biar Tuhan sewaktu kami muda Tuhan, walaupun kami masih muda Tuhan, tapi biarlah Tuhan kami terus percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang besar. Kami punya perspektif yang benar mengenai Engkau ya Tuhan. Kami gak takut Tuhan akan bahaya Tuhan, akan tantangan Tuhan, akan mungkin keadaan sekarang sedang tidak baik Tuhan, tapi kami tetap percaya Tuhan. Biarlah kami tetap percaya Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap setia Tuhan sama Engkau ya Bapa. Dan kami tetap boleh menjadi anak muda yang taat ya Bapa. Dan biar Tuhan hubungan kami sama Tuhan semakin hari boleh semakin baik, semakin erat, semakin intim ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita sudah mendengar firman-nya hari ini sangat memberkati, amin. Ya, memberkati banget. Nah, firman itu jangan cuma kalian dengerin aja, tapi kalian lakukan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita sudah di ujung ibadah kita pada pagi hari ini. Pada hari ini juga, mari kita teman-teman yang berada di rumah, dimanapun kalian berada, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini Tuhan. Kau telah memberkati kami ya Yesus. Kau telah mengizinkan kami Tuhan untuk bersatu hati Tuhan. Berunity Tuhan. Maupun Tuhan kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan ada kesatuan hati di situ Tuhan untuk menyembah Engkau ya Yesus. Dan Tuhan biarlah semua firman-Mu yang sudah diberikan Tuhan bisa menjadi rema bagi hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. God bless you all. Bless you.